Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Video kali ini saya mengambil topik 25 prinsip kerja menuju kinerja excellent. Ya, materi ini tentu wajib dipahami dan dimiliki oleh seluruh karyawan dan pegawai, baik itu pegawai BUMN, pegawai swasta maupun pegawai atau PNS. Baik, sahabatku, materi ini masih terkait dengan materi atau 5 video yang lalu. Ini merupakan kelanjutannya nanti sampai video yang ke-10. Ya, baik, kali ini kita mulai saja 25 prinsip kerja menuju excellent gitu. Prinsip kerja adalah gabungan ya seluruh kemampuan, pemikiran, sikap, perilaku, dan tindakan, serta budaya yang diyakini akan memungkinkan pekerjaan bisa berjalan dengan benar dan baik, atau dengan baik dan benar. Ya, jadi prinsip kerja ini mirip-mirip dengan yang namanya etos kerja. Itu gabungan dari seluruh pemikiran, tindakan kita, budaya kita yang memungkinkan pekerjaan itu bisa berjalan baik dan benar di satu tempat kerja atau bisa perusahaan, bisa instansi maupun tempat kerja yang lain. Jika prinsip kerja ini mampu dilaksanakan dalam kegiatan kerja, maka secara sunatullah akan menuju kinerja yang excellent. Jadi kalau prinsip-prinsip ini kita lakukan, kita laksanakan, insya Allah kita ini kan ada yang namanya sunatullah, hukum alam. Kalau kita ini kerja dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kita ini bekerja dengan jelek, tentu hasilnya juga jelek. Ini namanya sunatullah atau hukum alam ini. Ya, baik. Berikut ini 25 prinsip kerja tersebut. Yang pertama, ya, prinsip kerja yang pertama bahwa kita ini sadar, tahu ya apa atau kenapa kita ini diciptakan. Ya, tentu untuk apa Tuhan ini menciptakan manusia ini, ya coba kita pikirkan, kita merenung dan mencari tahu gitu. Tuhan berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita manusia ini diciptakan oleh Allah, ya tujuannya adalah supaya kita beribadah, berbakti kepada Allah. Nah, nanti tentunya bentuk beribadah atau berbakti kepada Allah itu seperti apa, tentu uraian-uraian yang di belakang nanti merupakan perwujudan ya, dari kita ini menyesuaikan dengan tujuan Allah itu menciptakan manusia. Prinsip yang kedua, memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi kita ini harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita ini ibarat mau keluar ya dari rumah untuk pergi itu mesti ada tujuannya. Apalagi hidup yang panjang ini, ya, relatif panjang maksud saya, ya, itu harus mempunyai tujuan. Kalau tidak, maka jalan atau perjalanan hidup kita ini akan bisa ke kanan, ke kiri, ya terombang-ambing oleh kemauan kita yang seringkali juga direcoi dengan nafsu kita sehingga tidak bisa mengarah kepada tujuan yang baik. Tentu kita ini harus merumuskan, menetapkan tujuan hidup ini yang baik, yang sesuai dengan atau sejalan dengan tujuan penciptaan manusia ini. Ya, tujuan yang jelas akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Ya, jadi kalau kita ini menentukan tujuan, maka perjalanan hidup ini akan eh, dipengaruhi, ya, akan dikawal oleh tujuan itu, karena kita akan selalu terfokus dengan tujuan itu. Jadi begitu kita menetapkan tujuan atau merumuskan tujuan, maka
hidup kita, perjalanan hidup kita itu akan selalu mengikuti jalur di mana tujuan itu berada. Kemudian tujuan tidak mungkin datang sendiri ya. Jadi tapi kita harus berusaha untuk mencapainya. Jadi eh, tujuan hidup kita ini maksudnya tidak akan begitu datang sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk mencapainya. Nah, untuk mencapainya tujuan itu kan harus ada kepastian apa tujuan kita. Oleh karena itu perlu dirumuskan gitu. Ya, tujuan hidup kita yang hakiki itu adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Itulah tujuan hidup kita yang paling hakiki. Ya, jadi tentu kita ini mungkin bisa bahagia ya di dunia terutama itu bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Allah atau tidak diridhoi oleh Allah. Karena itu di sini kita harus merumuskan ya bahwa tujuan hidup kita itu akan mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Ya, tentu sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu adalah sesuatu yang benar gitu. Baik dilihat dari sisi agama, spiritual maupun dilihat dari kehidupan, norma-norma kehidupan. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah kita ini harus memahami hakikat kerja ini. Jadi karena kerja ini merupakan kewajiban dan menghabiskan paling tidak antara sepertiga sampai setengah ya umur kita sehari itu kita gunakan untuk melakukan sesuatu atau kegiatan kerja ini. Ya baik kerja itu ada di instansi, di perusahaan ataupun pekerjaan yang kita usahakan sendiri sebagai wirausahawan atau pengusaha. Ya, yang pertama, kerja tidak sekedar mencari uang dan jabatan. Nah, ini penting sekali bahwa pemahaman bahwa kerja ini sebetulnya tidak sekedar mencari uang, jabatan atau pangkat gitu, ya. Ya, kerja merupakan bagian dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Jadi tentu karena kita ini mengabdi, beribadah, tentu kegiatan kerja ini tidak hanya diberi rezeki saja oleh Allah, tentu akan dibalas juga dengan pahala gitu. Sudah beberapa kali saya sampaikan di video yang lalu bahwa rezeki yang kita terima pada saat kita ini melakukan kegiatan kerja, apakah itu kita sebagai karyawan, pegawai atau pengusaha, bahwa rezeki yang kita terima di dunia ini adalah merupakan uang muka saja. Ya, jadi uang mukanya ya, pemberian Allah itu. Nah, pemberian yang sebenarnya itu adalah dalam bentuk pahala ya yang nanti akan kita terima, yang paling banyak itu akan kita terima di alam akhirat nanti gitu. Ya. Hakikatnya kerja ini adalah ibadah ya karena sesungguhnya semua kegiatan kita yang mengarah kepada kebaikan ya memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain dan tidak melanggar aturan-aturan agama itu namanya kegiatan ibadah. Nah, kalau kita mengingat video yang lalu ada pemahaman bahwa ibadah ini dibagi dua, ibadah ritual dan ibadah sosial. Nah, kerja ini termasuk ibadah sosial. Ya. Kemudian kita upayakan bagaimana kita bekerja selama dalam 8 jam minimal di tempat kerja, itu bagaimana caranya supaya bernilai ibadah. Karena kalau tidak, ya maka kita ini muspro gitu. Muspro artinya percuma, dapatnya hanya sedikit, yaitu gaji atau rezeki yang kita terima, bayaran yang kita terima atau rezeki yang kita terima dari hasil kerja. Tetapi tidak mendapatkan hasil yang namanya pahala itu gitu. Kalau toh kita ini dapat rezeki di dunia, kalau itu kita tidak bernilai ibadah, ya bahkan banyak bernilai maksiat dalam melakukan kegiatan kerja, membohongi orang, ngakali orang, itu memang kita dapat. Rezeki itu kita tetap dapat, tapi rezeki itu tidak barokah dan juga kita ini justru malah mendapatkan dosa. Ya, nanti di akhirat akan diberikan balasan yang mengerikan gitu. Ya, tetapi kalau kita ini menganggap kerja ini sebagai ibadah, artinya
kita ini bekerja mulai niatnya juga benar karena Allah ya, walaupun ada tujuan-tujuan atau niatan yang lain ya yang sejalan gitu ya, umpamanya saja kita bekerja ini karena Allah ya, tujuan yang lain, niat yang lain supaya kita bisa melangsungkan kehidupan ini, karena hidup itu perlu biaya lah, biaya didapatkan dari kalau kita melakukan kegiatan ibadah atau kerja, mohon maaf. Ya, itu. Kemudian prinsip yang keempat, ya berusaha hidup seimbang. Jadi kita ini upayakan hidup itu seimbang, itu antara dunia akhirat harus seimbang, perhatian kita ini justru dunia akhirat juga seimbang. Ya, hidup ini harus seimbang. Hidup bukan hanya di dunia, tetapi ada kehidupan lagi di akhirat. Ya. Kemudian meyakini hal ini akan bersikap untuk mempersiapkan keduanya. Jadi kalau kita meyakini bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, termasuk di akhirat, justru akhirat itu yang lebih panjang, maka kita akan bersikap untuk bagaimana mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti gitu. Karena ternyata kehidupan akhirat itu sangat tergantung, bahkan tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, nanti di akhirat itu kita ini tinggal memetik hasilnya dari apa yang kita lakukan di dunia, baik atau buruk. Kalau baik tentu kita masuk surga, kalau jelek ya sudah masuk neraka gitu. Nah, kalau kita nih mempunyai keyakinan bahwa hidup ini harus seimbang, apakah dunia dan akhirat harus kita pikirkan bersama-sama, insya Allah kita di dalam bersikap dan berperilaku di dalam usaha kerja kita itu akan hati-hati bagaimana bisa ya tadi bernilai ibadah tadi. Kehidupan di dunia dan akhirat sama-sama penting. Nah, ini satu pertimbangan yang menurut saya sangat diperlukan, sehingga kita ini dalam menjalani mengarungi kehidupan itu juga mikir dunia tetapi juga mikir akhirat. Ya, pada hakikatnya sebetulnya begini, tidak ada satu kegiatan itu yang orientasi atau urusannya ini hanya dunia saja atau akhirat saja, itu tidak ada. Jadi begitu kita melakukan satu kegiatan atau aktivitas, maka di situ sekaligus urusannya itu juga di dunia dan juga di akhirat. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah itu akan memberikan balasan setiap apa yang kita lakukan. Baik itu kegiatan yang sifatnya itu kebajikan atau yang sifatnya maksiat, itu sama-sama nanti akan diberikan balasan di akhirat. Artinya bahwa sadar atau tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini itu urusannya dua sekaligus, yaitu urusan dunia dan juga urusan akhirat. Jadi tidak bisa dipisahkan, umpamanya kita ini, oh sekarang saya mengerjakan kegiatan dunia, toh nanti kalau sudah tua akhirat, tidak bisa gitu. Ya, setiap yang kita lakukan perhitungannya adalah dunia akhirat. Gitu. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian prinsip yang kelima, hanya mencari rezeki yang barokah. Jadi kalau kita ini di dalam prinsip kerja, itu meyakini atau mempunyai prinsip bahwa kita ini hanya akan membawa pulang, hanya akan mencari rezeki yang barokah, maka sikap dan perilaku kita di tempat kerja itu akan terpengaruh dengan prinsip ini. Gitu. Nah, karena kita ini kepingin membawa atau mencari rezeki yang barokah, maka kita harus memiliki satu pemahaman. Salah satu yang membuat hidup bahagia adalah rezeki yang barokah. Seberapapun nilainya, jika barokah akan terasa cukup dan membuat hidup kita tentram. Rezeki barokah mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Artinya bahwa kalau kita mempunyai prinsip untuk mencari rezeki yang barokah saja, yang haram tidak mau, maka sikap dan perilaku kita di tempat kerja akan terpengaruh. Artinya kita akan bekerja dengan baik, tidak mau berbuat curang, tidak menyimpang dari aturan, ya. Terus kemudian ini kita bekerja dengan maksimal, memaksimalkan potensi dan motivasi di dalam diri kita. Jadi akan berpengaruh gitu ya. Jadi karena kita memiliki prinsip tadi itu prinsip yang kelima. Hanya mencari rezeki yang barokah,
itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Kemudian, ini Pak etos, prinsip ya. Jadi prinsip yang keenam, jadi prinsip sama etos ini mirip, hampir sama. Jadi memaksimalkan potensi diri. Jadi kita ini harus mampu memaksimalkan potensi karena kita ini oleh Allah diberikan banyak ya kekuatan, energi, pikiran dan lain sebagainya. Bahkan pikiran kita ini selalu berkembang dari mulai kita lahir sampai nanti mati itu berkembang terus potensi atau kemampuan kita ya. Itu harus kita maksimalkan. Bagaimana di tempat kerja ini kita juga belajar ya. Kita diberi oleh Tuhan kemampuan yang luar biasa untuk bisa melakukan sesuatu. Salah satu bentuk rasa syukur adalah memaksimalkan ya kemampuan tersebut untuk hal-hal yang positif ya. Potensi adalah salah satu faktor pembentuk kinerja ya. Artinya bahwa kinerja kita di tempat kerja, hasil kerja kita itu adalah gabungan dari potensi dan motivasi. Nah, kalau potensi kita ini tinggi, kemampuan kita tinggi, kita ini pinter kan gitu ya, kemudian cakap dalam atau memiliki satu bekal kemampuan yang tinggi, maka nanti kalau dibarengi dengan motivasi, maka kinerja kita itu akan menjadi tinggi. Nah, ini yang kemudian prinsip yang ketujuh, ya konsep peran WTS. Jadi di dalam kita ini memaksimalkan potensi, maka kita gunakan konsep yang namanya konsep WTS. Ya, jadi apa? WTS itu ya kita pelajari agar potensi terus meningkat, kita gunakan konsep WTS ini. Yang pertama itu W-nya itu adalah kita ini berperan sebagai worker ya, artinya kita sebagai pekerja atau karyawan atau pegawai, yakni ya bagaimana kita menjadi pekerja yang baik, melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada kita ya. Kemudian T-nya kita ini berperan sekaligus menjadi teacher atau guru, yakni menjadi guru yang baik. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan kegiatan kerja sebagai worker, sebagai pekerja itu ya, kita juga berperan sebagai teacher. Artinya bahwa kita ini memiliki kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kalau kita berperan sebagai guru, berarti kita harus senantiasa selalu memberikan atau menularkan ilmu dan pengalaman ini kepada orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Ya bisa atasan, bisa teman, dan juga bawahan. Nah, bawahan inilah yang paling yang paling perlu untuk ditulari ilmu yang kita miliki sekaligus juga pengalaman. Jadi kita ini di tempat kerja ini selain berperan sebagai karyawan, pegawai atau pekerja, maka kita harus berperan juga sebagai guru. Artinya kita memberikan ilmu pengalaman kita kepada orang lain. Kemudian juga S-nya ini, apa S-nya? Kita harus berperan sebagai student juga. Jadi sebagai murid ya. Murid yang baik itu seperti apa? Ya selalu belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada atasan kita, kepada teman kita, kemudian kepada bawahan kita ya juga. Karena apa? Seringkali bawahan itu justru memiliki kemampuan yang lebih dari kita karena dia lebih detail gitu ya. Nah, kita kadang-kadang hanya sepintas atau garis besarnya saja. Kita bisa belajar kepada bawahan kita. Nah, apalagi kalau di zaman yang serba IT ini ya, digital ini, bahwa anak buah kita itu ada kemungkinan bahwa lebih mampu daripada kita gitu. Nah, kita perlu belajar. Nah, kita juga belajar dari lingkungan, kita belajar dari medsos dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa kita ini supaya potensi kita ini bisa meningkat, kita ini harus berperan sebagai pekerja yang baik, karyawan yang baik, menjadi guru yang baik, dan menjadi murid yang baik. Baik, ini prinsip yang ketujuh. Prinsip yang kedelapan, ya, bekerja tanpa tunggu perintah. Nah, jadi kalau kita ini melaksanakan kegiatan kerja, kita sebagai karyawan dan juga pegawai umpamanya, kita ini tidak perlu harus tunggu perintah untuk melaksanakan kegiatan. Saya pikir kita ini di tempat kerja secara garis besar kita sudah diberi tugas ini itu. Ya, nah kita tidak usah menunggu perintah ya. Kita harus punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan kegiatan kerja.
tidak akan efektif jika bekerja selalu menunggu perintah, ya. Kemudian ada atasan atau tidak, seharusnya kita tetap mengerjakan tugas, ya. Kemudian disiplin tanpa diawasi, ya. Jadi kalau kita bekerja tanpa diperintah, tetapi disiplin tanpa diawasi, ya. Pengawas yang sesungguhnya adalah Allah. Beberapa di video yang lalu sudah saya singgung juga bahwa pengawas kita yang sesungguhnya itu bukan atasan, bukan bos kita, bukan supervisor kita, bukan direktur kita, ya, tetapi pengawas yang sesungguhnya adalah Allah. Karena kita setiap saat dilihat. Oleh karena itu, dengan merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan berani untuk melakukan satu penyimpangan. Kemudian prinsip yang kesembilan itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan rasa kecewa. Nah, rasa kecewa ini bisa muncul setiap saat, bisa muncul tidak kita undang pun juga muncul rasa kecewa ini. Ya, perasaan kecewa ini akan membawa dampak, ya. Ada semacam rumusan, ya, semacam satu hukum alam, ya. Begitu kita ini kecewa, maka akan diikuti dengan turunnya semangat. Ya. Nah, sebetulnya sekarang yang harus dikelola itu bukan supaya orang tidak membuat kita kecewa atau perubahan itu tidak membuat kita kecewa, tetapi justru bagaimana kita ini bisa mengelola rasa kecewa yang muncul karena pengaruh dari luar. Jadi rasa kecewa itu bisa macam-macam, apalagi di tempat kerja. Banyak sekali itu penyebab rasa kecewa kita, yang mulai dari penyebabnya karena atasan, karena teman, karena bawahan, karena aturan dan lain sebagainya, perubahan-perubahan yang terjadi itu akan membuat kita ini kecewa. Iya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa begitu kita ini kecewa, maka akan diikuti dengan turunnya motivasi kerja, semangat kerja. Itu rumus sudah gitu. Sehingga kita harus bisa berusaha mengelola rasa kecewa itu. Ya, bagaimana? Supaya apa? Supaya kita tidak sampai slow down, tidak sampai low pro, tidak sampai malas-malasan, demotivasi. Jangan sampai gitu ya. Jadi rasa kecewa bisa muncul setiap saat tergantung dari perasaan kita. Musuh bebuyutan motivasi adalah rasa kecewa. Oleh karena itu harus dikendalikan. Ya, begitu muncul rasa kecewa, maka motivasi akan turun. Ya, bagaimana kita mengendalikan rasa kecewa? Tentu ada, kalau tidak salah di video yang lalu juga sudah saya singgung bagaimana kita mengelola rasa kecewa. Ya, jadi kenapa materi ini selalu saya kaitkan dan mungkin juga ada lagi di ini? Karena begini, ibarat kita ini sakit gitu ya, mau ingin baik, ingin sembuh, itu kan kita biasanya diberikan oleh dokter itu obat berupa tablet atau pil begitu. Nah, itu kan tidak cukup satu, mesti banyak gitu, paling tidak ada 10 ya, 10 tablet itu yang diminum setiap hari 2 atau 3 sesuai dengan aturan. Nah, itu terus minum gitu supaya nanti kita sampai sembuh. Nah, ini juga begitu, pelatihan ini mulai dari video saya yang judulnya merenung tentang spiritualitas sampai terus ini, ya kita banyak membahas hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini kita singgung-singgung terus sampai nanti kita ini betul-betul bisa bisa berubah ya sikap dan perilaku kita di dalam menyikapi kegiatan kerja ini. Ya, jadi prinsip yang kesembilan itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan rasa kecewa. Karena begitu tidak terkendali kecewa itu, maka kita akan turun semangatnya. Ya, sementara rasa kecewa itu bisa terjadi, bisa muncul kapan saja gitu. Ya, sehingga kita harus mempunyai benteng atau tameng untuk mengelola atau mengendalikan perasaan kecewa. Agar apa? Agar semangat tidak turun. Ini prinsip yang ke-9. Prinsip yang ke-10 ya itu menjunjung tinggi integritas ya. Apa itu integritas? Ya,
Integritas itu banyak terkait dengan kejujuran, kebenaran, ya, kemudian tanggung jawab, ya, kemudian ucapan dengan perbuatan itu harus sama, harus menepati janji, tidak munafik dan lain sebagainya. Itu integritas. Tapi intinya bahwa integritas itu yang paling dominan, yang paling penting adalah sikap jujur atau kejujuran. Itu adalah fondasi dari perilaku integritas. Jadi kejujuran itu merupakan dasar dari integritas, ya. Kemudian bisa dipercaya, ya, amanah dalam menjalankan tugas. Jadi bagaimana kita bisa dipercaya orang lain? Nah, kita ini harus berusaha, ya, untuk melakukan atau bekerja ini dengan prinsip-prinsip sikap yang positif, ya, yang baik gitu. Kita dipercaya amanah dalam menjalankan tugas. Satunya kata dengan perbuatan, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan perbuatan kita, ya. Kita memiliki komitmen, ya, kemudian kita konsisten dan kita juga konsekuen. Itu bentuk dari bagaimana kita memiliki integritas yang tinggi. Kemudian prinsip yang ke-11 itu adalah semua orang, ya, itu dianggap sebagai guru. Ini satu prinsip untuk bisa kita belajar banyak dari orang lain. Sebetulnya kita ini sejak bayi, sejak lahir sampai kita nanti meninggal, itu kegiatan kita ini belajar dari orang lain. Ya, dari orang lain itulah kita bisa mengembangkan sendiri, ya, memiliki satu kemampuan yang jauh lebih tinggi karena kita belajar dari orang lain. Nah, untuk bisa kita ini belajar kepada orang lain, kalau kita ini rendah diri atau maka mohon maaf kita merendahkan, ya, karena supaya apa? Supaya kita mau mengakui kelebihan orang lain. Untuk bisa belajar kita ini harus mengakui kelebihan orang lain, kemudian kita anggap bahwa mereka-mereka ini adalah guru kita. Ya, kalau kita di suatu instansi atau satu lembaga pendidikan, katakanlah di SMP, ya, itu ada gurunya sekitar 40 orang, berarti kita ini memiliki guru yang 40 orang itu gitu. Karena masing-masing orang itu tentu memiliki kemampuan, memiliki kelebihan. Nah, kita belajar dari kelebihannya. Termasuk juga sebetulnya kita belajar dari kelemahan orang lain supaya kita tidak mengalami atau kita tidak melakukan kelemahan-kelemahan itu, ya. Jadi prinsipnya yang ke-11 semua orang dianggap sebagai guru. Kalau kita mau maju kuncinya adalah belajar. Salah satu cara adalah belajar pada orang lain, ya. Belajar pada orang lain akan efektif kalau kita mengakui bahwa orang lain itu sebagai guru kita, ya, gitu. Mau mengakui kelebihan orang lain itu hal yang mudah nanti untuk kita belajar. Kalau tidak mau mengakui kelebihan orang lain, tentu sulit kita untuk mau belajar kepada orang. Itu adalah prinsip yang ke-11. Sekarang prinsip yang ke-12, tidak keluar rel aturan. Artinya, kalau kita melaksanakan kegiatan kerja, itu harus sesuai atau kita harus mengikuti rel aturan yang ada di tempat kerja. Kalau toh rel aturan itu tidak bagus, tentu kita akan memberikan masukan atau mengingatkan, memberikan saran supaya rel ini dibuat sesuai dengan aturan agama, tidak melanggar norma-norma kehidupan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap berpegang bahwa kita dalam melakukan kegiatan harus selalu melewati rel aturan dan prosedur, gitu, ya. Sukses yang bernilai tinggi jika diperjuangkan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Kemudian berusaha untuk selalu mengikuti aturan dan prosedur, ya, tidak mau melanggar dan menyimpang dari aturan yang ada, ya. Aturan dibuat agar pekerjaan bisa berjalan lancar, ya. Diadakannya aturan dan prosedur supaya sebetulnya pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar dan mengikuti aturan-aturan, tidak menyimpang, gitu. Ya, ini adalah prinsip yang ke-12. Sekarang prinsip yang ke-13 itu adalah menghargai dan mengatur waktu, ya. Jadi kita tahu bahwa waktu itu tidak pernah bisa dikembalikan karena begitu sudah terjadi akan lewat gitu. Sehingga kalau kita tidak menghargai dan tidak bisa
memanfaatkan. Artinya mengatur itu bukan waktunya kemudian ditambah lagi atau itu bukan. Waktu itu tetap gitu berjalan ya, tetapi bagaimana kita mengatur jadwal kita untuk melakukan kegiatan itu disesuaikan dengan waktu yang ada dan itu tentu kita mengatur supaya padat. Artinya tidak banyak waktu terbuang begitu ya. Dan tentu kalau kita ini mampu menghargai waktu, ya waktu adalah sesuatu yang berharga gitu ya. Salah satu yang membuat kegiatan kita efektif jika kita mampu mengatur waktu. Waktu adalah salah satu karunia Tuhan yang diberikan Allah kepada kita sama untuk semua manusia. Jadi maksudnya bahwa kalau kita ini hidup mulai dari pagi sampai dengan sore nanti, itu artinya kita ini diberi waktu yang sama. Kecuali kalau nanti siang ada yang meninggal, lah itu lain lagi. Tetapi selama kita masih belum dipundhut sama Allah, maka sesuatu yang diberikan sama kepada kita itu hanya satu, waktu itu. Selebihnya berbeda semua, ya. Waktu pun kalau dalam waktu akumulasi dari waktu di dalam kehidupan kita ya nggak sama. Karena ada orang yang diberi waktu umurnya hanya 10 tahun, hanya 20 tahun, hanya 40, hanya bahkan ada yang sampai dengan 100. Jadi tidak sama. Tetapi pada saat hari ini kita masih hidup, itu diberi waktu yang sama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Kemudian mengatur waktu berarti harus membuat skala prioritas. Mana yang kita dahulukan, mana kegiatan yang kita kerjakan lebih dulu yang mana. Itu adalah prinsip yang ke-13, yaitu menghargai dan mengatur waktu. Kemudian prinsip yang ke-14 itu adalah bisa melayani bawahan, teman, dan atasan. Ya, jadi kalau kita ini mampu untuk bersikap baik, bisa melayani bawahan, kemudian bisa melayani teman dan melayani atasan, tentu kita adalah orang yang memang bisa bekerja dan memiliki sikap-sikap yang baik yang bisa diterima baik itu oleh bawahan, oleh teman maupun atasan gitu ya. Di tempat kerja ada 3 level yang kita harus bekerja sama, yaitu tadi bawahan kita, teman, dan juga atasan. Karena rentetan proses bisnis di dalam satu organisasi itu biasanya ada atasan, ya ada yang selevel, kemudian ada bawah. Nah, ketiga-tiganya ini kita harus berbuat baik gitu. Kerja kita akan efektif jika kita mampu memberikan yang terbaik untuk ketiga level tersebut gitu ya. Kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka ya. Kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan bawahan, dengan teman, dengan atasan kita. Kemudian kita harus bersikap familiar ya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita ini di dalam pekerjaan tidak ada konflik, kemudian pekerjaan bisa lancar, masing-masing dari kita mengerjakan tanggung jawabnya, sehingga nanti next proses atau orang yang menerima pekerjaan kita, karena di dalam sistem organisasi atau pekerjaan itu biasanya dari sini menjadi ke sini, dari sini diberikan ke sini. Jadi ada satu proses rantai hubungan antara proses satu ke proses yang terakhir. Nah, kita berusaha untuk sebaik mungkin mengerjakan sesuatu atau bersikap kepada mitra-mitra atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Baik, prinsip yang ke-15 itu adalah kita ini gampang untuk tersenyum. Ya, ini adalah merupakan attitude ya, merupakan sikap perilaku kita untuk bisa kita ini berbuat baik atau kita bagaimana bisa berinteraksi dengan orang lain supaya kita ini hubungannya menjadi baik. Kalau hubungan itu baik berarti pekerjaan itu menjadi lancar karena kita tidak bisa bekerja sendiri tadi itu ya. Jadi senyuman adalah trigger yang paling ampuh untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita ini begitu ketemu sudah masang muka yang eh, ditekuk gitu ya, nanti hubungan komunikasi menjadi terhambat. Tetapi kalau kita ini ya tidak senang atau mungkin ada masalah, tapi kalau kita awali dengan senyuman, dengan memberikan salam dan lain sebagainya, maka masalah yang berat itu
akan bisa nanti diselesaikan ya, karena kita sikapnya sudah bersikap yang positif. Walaupun senyum tidak perlu beli, tetapi tidak semua orang mampu tersenyum dalam menghadapi masalah ini. Ini yang menjadi perhatian kita. Senyum itu sebenarnya kan tidak beli, ya. Tetapi tidak semua orang bisa tersenyum gitu, ya. Banyak orang yang karena gengsi, karena menjaga image dan lain sebagainya itu tidak mau tersenyum. Padahal itu menurut ilmu komunikasi itu rugi gitu. Harusnya kita tetap aja memberikan satu kondisi di mana kita ini ceria, kemudian kita familiar, kita banyak senyum gitu. Supaya apa? Semua urusan itu akan lebih mudah dengan tersenyum daripada dengan muka yang ditekuk atau dengan kondisi yang marah. Senyum bisa membuat orang berpikir positif ya. Jadi kita kalau banyak senyum itu tandanya kita ini banyak bersyukur sehingga kita menghadapi masalah itu menjadi lebih mudah begitu. Prinsip yang ke-16 ya, itu mau minta maaf dan memaafkan. Nah ini. Jadi di dalam kita berinteraksi dengan orang lain bisa jadi ada konflik, bisa jadi kita yang salah, bisa jadi pihak lain yang salah kepada kita. Nah, kalau kita ini ada masalah, ada satu kesalahan yang menimbulkan masalah atau konflik, itu tidak segera diatasi, maka akan sangat mengganggu proses komunikasi, proses interaksi, proses kerjasama akan terganggu. Nah, akhirnya pekerjaan akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus memiliki prinsip bahwa kita ini harus mau atau mudah untuk meminta maaf dan juga mau memaafkan. Karena penyelesaian masalah itu yang paling mudah dan efektif kalau kita mau meminta maaf dan juga mau memaafkan begitu. Ya, jadi hampir ya katakanlah 75% masalah itu akan terselesaikan kalau kita ini minta maaf, tetapi juga harus diberikan maaf gitu. Artinya kita harus juga kalau ada orang yang meminta maaf, kita juga harus memberikan maaf. Kadang-kadang memberikan maaf ini yang susah karena ada gengsi, ada macam-macam. Nah, oleh karena itu kita supaya pekerjaan kita di tempat kerja itu bisa berjalan lancar, komunikasi juga lancar, interaksi juga bisa lancar, maka kita harus mempunyai stok maaf yang banyak, artinya kita mudah untuk memberikan maaf, dan kita juga tidak gengsi, tidak malu, tidak berat, tidak enggan untuk meminta maaf. Karena itu penyelesaian yang paling gampang. Konflik di tempat kerja seringkali dapat diselesaikan dengan jabat tangan. Ya, jabat tangan artinya minta maaf dan memberikan maaf. Sayang sekali karena ego kita ada perasaan gengsi untuk minta maaf atau memaafkan. Nah, ini yang seharusnya kita hindari gitu. Kata maaf seringkali dapat menyelesaikan masalah. Jadi memang bukan seringkali, tetapi banyak sekali dan pasti ya akan mengarah ke penyelesaian kalau kita ini mau memohon maaf dan kemudian apa kekurangannya nanti kita perbaiki. Jadi prinsip ke-16 di dalam kita mengarungi kegiatan kerja ini adalah mau meminta maaf dan mau memaafkan. Ya, prinsip yang ke-17 itu memiliki disiplin yang tinggi. Ya. Contohnya ini tadi di muka dekat-dekat dengan tanggung jawab integritas itu tadi karena terkait tidak apa-apa. Jadi kalau kita ini melakukan kegiatan kerja itu harus memiliki disiplin yang tinggi. Tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin yang tinggi. Ya, disiplin dapat memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ya, jadi yang namanya disiplin itu adalah melaksanakan satu kegiatan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur ya. Baik itu dengan cara kesadaran atau dipaksa ya. Jadi namanya disiplin. Tetapi disiplin yang baik itu adalah disiplin karena penuh dengan kesadaran, bukan karena terpaksa ya. Dengan disiplin pekerjaan bisa efektif dan efisien. Itu prinsip yang ke-17. Prinsip yang ke-18 itu bekerja dengan motivasi tinggi. Kita tahu, ya sudah berkali-kali saya jelaskan,
bahwa yang namanya performan prestasi kinerja kita itu sangat tergantung besar kepada motivasi. Karena kinerja itu adalah gabungan dari potensi dikalikan motivasi. Potensi itu sifatnya yang ada di dalam diri kita ini kan konstan. Jadi kita ini kayak apa kemampuannya ya sudah itu. Ya kecuali nanti kita terus tambah terus berlatih dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini, saat sekarang ini, detik ini gitu ya, kita ini kan memiliki potensi. Tidak hilang potensi kita. Yang ada atau tidak itu termotivasinya. Sekarang begitu kita ini memiliki potensi katakanlah 100 ya. Nah, motivasi kita ini berapa? Apa bisa 100 gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Seharusnya kita memiliki potensi 100, ya motivasi kita juga 100 supaya 100 kali 100 itu menjadi tinggi 10.000 gitu ya. Tetapi kalau 100 potensi kita kemudian motivasi kita rendah hanya 10, maka hasilnya cuma 1.000 bukan 10.000 gitu. Nah, akhirnya kinerjanya rendah. Nah, motivasi ini kenapa sangat dominan, sangat penting? Karena keberadaannya motivasi itu bisa naik turun sesuai dengan perasaan kita gitu. Sehingga mengelolanya jauh lebih sulit, makanya ada yang namanya motivator gitu ya. Ini karena tadi itu untuk membangun motivasi ini perlu pemahaman-pemahaman, perlu perjuangan gitu ya. Jadi kita di dalam bekerja itu harus memiliki prinsip bahwa bekerja dengan semangat atau motivasi tinggi gitu. Salah satu faktor penting untuk mendapatkan kinerja yang prima adalah motivasi. Memiliki kemampuan sebesar apapun tidak ada gunanya tanpa ada motivasi. Ya, motivasi lebih sulit dikelola karena terkait dengan perasaan, terutama perasaan kecewa tadi itu yang saya bahas di muka bahwa rumusnya ya itu begitu kecewa motivasi mesti turun atau kata lain bahwa musuh utama motivasi kerja itu adalah rasa kecewa ya. Jadi kita prinsip 18 ini kita harus bekerja dengan motivasi yang tinggi. Kemudian prinsip yang ke-19 tidak mudah menyerah. Kita tahu bahwa di dalam kita melakukan satu kegiatan ya untuk mencapai penyelesaian yang baik bisa jadi ada banyak kesulitan-kesulitan. Nah, kita seharusnya tidak mudah untuk menyerah ya. Kalau gagal kita bangkit lagi, gagal bangkit lagi ya katanya orang bijak kalau kita gagal 10 kali kita harus bangkit 11 kali. Nah, cuma masalahnya bangkitnya itu harus dengan cara yang lain. Jangan bangkit seperti kemarin yang dilakukan. Ya, tetap saja nanti gagal. Jadi kalau kita ini gagal, bangkitnya ini harus mempelajari kenapa gagal itu. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak terjadi kegagalan lagi. Tetapi kalau bangkit sama dengan kemarin ya gagal lagi pasti. Seperti kemarin gagal lagi. Harus ada satu perbaikan gitu. Apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu belum bisa sukses, ya tentu cara kita yang belum pas. Nah itu dicari caranya bagaimana supaya gitu. Ya, jadi jangan mudah kita menyerah. Keberhasilan akan menjauh pada orang yang mudah menyerah. Kesulitan bukan untuk ditinggalkan, tapi dihadapi sampai ditemukan solusinya. Putus asa adalah awal dari kegagalan. Gitu. Ini prinsip yang ke-19. Prinsip yang ke-20, pasang target yang menantang. Gitu ya. Jadi target yang kita pasang akan mempengaruhi perilaku kita dan usaha kita. Jadi kalau kita ini memasang target, maka sikap perilaku, terutama motivasi, itu akan terpengaruh, terdorong oleh adanya target yang kita pasang. Ya, sekarang kalau kita ini bekerja tanpa ada target, itu mungkin semangat atau motivasi itu tidak terlalu terdorong, hanya enak-enak gitu ya. Itu. Mestinya bisa selesai 1 hari, bisa saja sampai 3 hari karena tidak ada target. Tapi begitu kita memasang target bahwa hari ini harus selesai, maka usaha kita, motivasi akan terdorong untuk berusaha bagaimana caranya untuk melakukan kegiatan ini selesai dalam waktu 1 hari. Kalau toh ada kendala, pasti segera akan dicari solusinya supaya hari ini bisa selesai. Tetapi kalau kita tidak masang target, hari ini harus selesai, maka ya sekenanya saja ada hambatan ya nanti
nanti, besok-besok gitu. Akhirnya pekerjaan yang harusnya selesai 1 hari bisa jadi bisa 4 hari, 5 hari karena tidak ada target yang menantang dan realistis akan memberikan dorongan dan kepuasan. Artinya bahwa kita ini harus memasang target yang realistis ya. Jangan sampai umpamanya saja justru kita sebagai atasan itu memasang target ke anak buah kita terlalu tinggi, tidak rasional. Itu justru malah menjadi demotivasi. Justru malah orang akan slow, akan turun semangatnya karena tidak tahu bahwa ini tidak mungkin gitu. Makanya harus rasional. Katakanlah kalau kemarin bisa mencapai 100 ya sekarang targetnya 120 gitu. Itu wajar dan juga dipelajari dari sumber daya yang ada gitu. Apa yang kira-kira membuat bisa 120. Tapi kalau langsung dipasang target 190 gitu ya enggak mungkin lah. Karena semua apa diperhitungkan dari berbagai aspek enggak mungkin. Ya, eh, target juga bisa memberikan satu kepuasan. Jadi begini, kalau kita target itu menantang dan rasional, maka kalau kita ini bisa mencapai target itu ada rasa kepuasan, ya, ada rasa puas dalam kerja. Tapi kalau targetnya terlalu tinggi, kita ini menjadi kecewa terus. Apalagi kalau pencapaian satu target itu ada kaitannya dengan ya yang namanya bonus, ya seger-segernya ada gitu, itu memberikan satu harapan gitu. Tapi kalau kita ini dipasang target 190 atau 200, sementara dikasih iming-iming sama bonus ini, ya enggak mungkin. Nanti kalau ini enggak bisa tercapai, malah orang itu jadi kecewa, jadi slow down gitu. Karena enggak mungkin lah gitu. Ya, sehingga seorang pimpinan atau kita sendiri itu di dalam menentukan target, itu harus diperhitungkan dari berbagai aspek sumber daya yang ada dan rasional gitu ya. Target akan mengawal semangat dan langkah kita. Ya, jadi kalau kita memasang target maka semangat ya dan langkah kita itu akan terpengaruh adanya target itu. Ini adalah prinsip yang ke-20. Pasang target yang menantang dan rasional. Kemudian prinsip yang ke-21 ya suka membaca buku. Ya, ini penting ya. Jadi kalau sekarang ini tidak hanya buku tetapi juga medsos, juga melihat macam-macam ya. Artinya membaca ini kita kepingin tahu. Nah, caranya tahu itu bisa dengan membaca, melihat dan lain sebagainya, mendengarkan gitu ya. Itu namanya membaca buku ya. Peningkatan kemampuan yang paling cepat adalah dengan cara belajar. Ya, oleh karena itu harus kita sadari baik itu kita sendiri, ya kalau mau ingin cepat meningkat kemampuan kita, kinerja kita bisa meningkat, itu kan harus dengan cara belajar. Dengan cara apa lagi kalau tidak dengan belajar gitu. Oleh karena itu harusnya ada kesadaran baik itu diri kita sendiri maupun para pengelola atau manajer pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi itu harus menyadari bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi maka harus ditingkatkan potensi dari anggota organisasi atau anggota perusahaan itu gitu. Karena yang berperan itu adalah anggota organisasi atau anggota atau anak buah begitu. Sehingga kita kalau sebagai pemimpin harusnya ya berpikir tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan atau anak buah kita. Ya, jangan dibiarkan saja sampai orang belajar sendiri. Ya kalau mau belajar, kalau enggak lama sekali itu. Oleh karena itu harus berpikir cara yang paling cepat untuk bisa meningkatkan kemampuan atau potensi dari kita itu adalah dengan cara belajar gitu ya. Belajar yang paling efektif dan efisien adalah dengan cara ya membaca gitu paling gampang, mendengarkan atau menggunakan apa ini training, membaca buku, membaca medsos, membaca pengalaman orang lain dan membaca situasi. Tapi intinya bahwa kita ya baik kita sendiri maupun kalau kita yang memiliki anak buah, kita harus berpikir bahwa kegiatan belajar yang namanya training itu sangat penting. Nah, training itu bisa mengenai hal yang sifatnya teknik atau hard skill, tetapi jangan lupa bahwa training itu juga diikuti dengan training yang bersifat soft skill, kemampuan-kemampuan lunak dari kita. Karena tidak ada artinya ya kalau yang namanya hard skill itu hanya kemampuan ini, tetapi soft skill ini adalah yang termasuk motivasi ya,
kemudian sikap dan perilaku kita, attitude, itu sangat dipengaruhi oleh soft skill itu. Sehingga ya kita ini harus seimbang di dalam memberikan pelatihan. Apakah itu hard skill, apakah itu soft skill, harus sama-sama. Jadi setiap kita melakukan kegiatan training, itu ada hard skill-nya, juga ada soft skill-nya. Ya, jadi ini prinsip ke-21, suka membaca. Ya. Kemudian prinsip ke-22, itu selalu berpikir positif. Ya, berpikir positif adalah satu pemikiran di mana kita ini optimis, kemudian melihat orang itu dari sisi positifnya, melihat masalah itu juga dari positifnya, kemudian kita bisa mengambil hikmah dari satu kejadian atau perubahan gitu ya. Berpikir positif akan melihat sekitar kita menjadi indah ya. Kemudian di tempat kerja, jika kita berpikir positif, semua urusan jadi mudah dan ringan gitu ya. Berpikir positif akan menumbuhkan perilaku-perilaku positif ya. Itu yang ke-22. Yang ke-23 itu adalah kita berani mengambil resiko ya. Berani mengambil resiko itu artinya bahwa kita itu siap untuk menghadapi resiko, dalam artian bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti, atau setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Lah kita berani mengambil resiko artinya bisa atau berani mengambil apakah resikonya itu, setelah kita ketahui bagaimana caranya memperkecil resiko itu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Supaya apa? Supaya resiko yang kelihatannya besar itu, ya itu tidak terjadi betul, karena sudah kita kurangi. Sehingga sebetulnya berani mengambil resiko itu adalah berani memperkecil resiko yang akan terjadi. Kita pikirkan, ya, jadi jangan kita bekerja dengan ceroboh. Itu namanya nekat, bondo bondo ini ya, kenekatan saja gitu ya. Jadi bondo dengkul ya katanya orang Jawa itu gitu, tidak seperti itu gitu. Jadi berani mengambil resiko itu bukan ada resiko kemudian dihadapi begitu, tidak. Ada resiko di dalam setiap kegiatan atau pekerjaan itu dicari kemudian diperkecil. Ya, diperkecil resiko itu supaya nanti pada waktu pelaksanaan tidak terjadi betul resiko itu. Tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang tanpa resiko. Ya, resiko bukan untuk ditakuti, tetapi justru dicari dan diminimalisir agar program bisa berjalan lancar. Berani mengambil resiko bukan berarti nekat, tetapi penuh dengan perhitungan. Itu prinsip yang ke-23. Sekarang prinsip yang ke-24, ya, menyikapi perubahan secara positif. Kita tahu bahwa perubahan itu terjadi kapan saja dan tidak pernah akan berhenti, ya. Perubahan itu menyebabkan orang bisa stres, bisa senang, ya, bisa ketawa dan juga bisa menangis gitu ya. Terjadi perubahan. Nah, kemudian saat terjadi perubahan itu pasti ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan. Nah, kita posisinya ada di mana? Kalau pas yang diuntungkan, tidak begitu masalah. Tetapi begitu pas ada perubahan kita pada posisi yang dirugikan, itulah yang harus kita sikapi, harus kita kelola ya perasaan kita ini, supaya perubahan itu tidak mengakibatkan kita ini stres, tidak mengakibatkan kita ini menjadi slow down, menjadi ngelokro, menjadi demotivasi. Jangan sampai gitu. Nah, itu harus kita sikapi. Jadi kalau kita ini pas kondisi yang dirugikan, maka kita ini harus menggunakan cara-cara yang dikaitkan dengan spiritualitas. Supaya apa? Kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. Semua kejadiannya akan diatur oleh Allah. Ya. Kemudian Allah tahu persis itu. Kita ini bagaimana ya. Nah, nanti Allah itu kan tidak mungkin Allah itu membuat kesulitan yang tidak ada solusinya. Pasti ada gitu. Oleh karena itu kita harus bisa menyikapi perubahan ini secara positif supaya semangat motivasi kerja ini kita tetap tinggi gitu ya. Perubahan terus akan terjadi, tidak mungkin berhenti ya. Hidup kita akan bahagia atau menderita tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi. Perubahan akan membawa satu kemajuan. Jadi kalau tidak ada perubahan ya kita statis saja. Perubahan itu akan membawa kita ke arah kemajuan. Masalahnya bagaimana? Kalau kita ini menghadapi perubahan yang tidak kita sadari, artinya kita tidak tahu menerima efek negatifnya atau efeknya. Nah, bagaimana cara menyikapi? Tetapi ada juga perubahan yang memang kita sengaja. Kita adakan perubahan itu supaya ada kemajuan. Nah,
untuk bisa melakukan satu perubahan-perubahan itu banyak aspek yang harus kita pertimbangkan, terutama aspek yang kaitannya dengan SDM. Oleh karena itu kalau kita jadi pemimpin melakukan perubahan, coba ya kita pertimbangan dari berbagai aspek, dan aspek SDM atau sumber daya manusia ini menjadi perhatian yang paling besar. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip ke-25 ya. Sebetulnya masih banyak juga, ini saya ambil 25 saja supaya tidak terlalu panjang video ini, tetapi dari 25 ini sudah mewakili gitu ya. Jadi yang ke-25 prinsipnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Tadi kita sudah banyak membahas bahwa di dalam perusahaan ini kita tidak mungkin bekerja sendiri, harus bekerja sama lah. Untuk bisa bekerja sama kita ini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Jadi kegiatan organisasi akan berjalan lancar jika orang-orang di dalamnya mampu berkomunikasi dengan baik ya. Kunci sukses komunikasi adalah hubungan pribadi ya dengan cara penyampaiannya. Jadi supaya komunikasi itu bisa lancar, maka bagaimana ya salah satu kuncinya adalah hubungan pribadi kita ini dengan orang yang akan kita ajak berbicara. Itu ada masalah enggak? Nah, kalau kita ada masalah, pasti komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, masalah harus diselesaikan. Dan juga mempunyai prinsip, jangan sampai kita ini membuat konflik, membuat masalah gitu. Karena masalah itu akan mengganggu komunikasi dan interaksi gitu. Kedua, yang perlu dipertimbangkan selain masalah tidak ada atau diselesaikan supaya lancar, maka cara yang kedua ini yang lebih penting apa? Cara penyampaiannya. Ya, jadi kita berkomunikasi itu isinya penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah cara bagaimana kita menyampaikan komunikasi itu. Itu caranya. Kemudian juga ya hindari konflik dan jangan bikin masalah ya. Tetapi ada lagi satu ketentuan lagi ya, untuk bisa lancar itu kita harus mempertimbangkan siapa yang kita ajak bicara ya, siapa yang kita ajak berkomunikasi. Itu perlu dipertimbangkan, kita ini berkomunikasi dengan siapa, dengan atasan, dengan teman, atau dengan bawahan. Ya, orangnya umurnya sudah lanjut, artinya sudah melebihi kita, sama atau lebih muda. Nah, semua ini perlu kita pertimbangkan di dalam kita melakukan komunikasi atau interaksi. Nah, kalau komunikasi kita lancar, insya Allah yang namanya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Sahabatku, ini memang sudah ada 25 prinsip yang kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan 25 prinsip ini memberikan satu pemahaman sehingga kita ini dalam menjalani hidup, melakukan kegiatan kerja ini bisa pas gitu ya, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, bahwa kita ini diciptakan hanya untuk berbuat baik, berbakti, dan beribadah kepada Allah. Nah, kegiatan-kegiatan kita di tempat kerja itu kita upayakan bagaimana bisa bernilai ibadah, supaya 8 jam itu atau 8 jam di tempat kerja itu tidak mubazir ya. Kita kalau mendapatkan nilai ya, katakanlah kegiatan kita di tempat kerja itu bernilai ibadah, maka keuntungannya sangat luar biasa. Di dunia kita bisa bahagia, di akhirat nanti bisa bahagia. Sahabatku, itu untuk video yang ini ya. Nah, kesimpulannya ya, dalam melakukan kegiatan kerja memang prinsip adalah hal yang wajib. Prinsip akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Semua tindakan yang kita lakukan muaranya adalah kesuksesan. Yang sukses mulia, yang diridhoi oleh Allah, tentu ya kegiatan kita menjadi performan atau kinerja kita baik. Dan tentu sukses itu, sukses yang mulia, artinya sukses yang diridhoi oleh Allah, sehingga hidup kita ini akan sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Ya, penciptaan kita kan harus berbakti kepada Allah. Ya, tujuan kita itu adalah hidup mencari ridhonya Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.